Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal saya. Hari ini kita akan membahas sebuah konsep yang mungkin terdengar rumit, namun sesungguhnya sangat dekat dengan kita, tekanan pada zat padat. Namun kita tidak akan berhenti pada rumus dan definisi semata. Saya ingin mengajak Anda semua untuk melihat fenomena ini dari perspektif yang lebih luas, mengaitkannya dengan keajaiban sains, kedalaman makna dalam Al-Quran, serta jejak gemilang para ilmuwan Muslim yang seringkali terlupakan dalam narasi besar sejarah ilmu pengetahuan. Seringkali kita memisahkan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat, antara laboratorium dan masjid. Padahal, jika kita mau merenung lebih dalam, keduanya adalah untaian yang sama, yang menuntun kita pada satu muara pengakuan akan kebesaran Sang Pencipta. Tekanan pada zat padat dari ujung paku yang menancap hingga telapak kaki unta yang kokoh di padang pasir, semuanya adalah ayat-ayat kauniyah yang terhampar, menunggu untuk kita baca dan kita maknai. Maka, mari kita mulai perjalanan ini. Sebuah perjalanan untuk memahami bagaimana gaya dan luas permukaan menciptakan sebuah kekuatan dahsyat yang disebut tekanan. Sebuah penelusuran untuk menemukan bagaimana prinsip-prinsip fisika ini telah tertulis indah dalam kitab suci kita dan dijelaskan oleh para cendekiawan Muslim berabad-abad yang lalu. Ini bukan sekadar pelajaran fisika. Ini bisa menjadi research for Winkman melalui lensa ilmu pengetahuan. Mari kita mulai dari fondasi paling dasar. Apa sebenarnya yang kita maksud dengan tekanan pada zat padat? Dalam kacamata fisika, tekanan didefinisikan sebagai besarnya gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu permukaan, dibagi dengan luas permukaan tersebut. Rumusnya mungkin sudah tidak asing lagi bagi sebagian dari kita. P kula F kul A, di mana P adalah tekanan, F adalah gaya, dan A adalah luas bidang tekan. Rumus ini sederhana, namun implikasinya luar biasa. Ia mengungkapkan sebuah rahasia fundamental tentang bagaimana kekuatan didistribusikan. Dari rumus tersebut kita bisa menarik sebuah prinsip yang sangat penting. Dengan gaya yang sama, semakin kecil luas bidang tekannya, maka semakin besar tekanan yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin besar luas bidang tekannya, maka semakin kecil tekanannya. Ini adalah hubungan terbalik yang menjadi kunci untuk memahami banyak hal di sekitar kita. Bayangkan sebuah gaya yang sama, midway berat badan. It kan sedemikian ideal wealthy berkemobrol menjadi the fox das menisuk. Namun, anshronte menjadi kala tareng luas, kekuatan itu menjadi lebih merata. Prinsip ini bukan sekadar teori di buku teks, ia bekerja setiap saat dalam kehidupan kita. Coba perhatikan sebilah pisau yang tajam. Mengapa pisau yang tajam lebih mudah memotong daripada pisau tumpul? Karena ujungnya yang sangat tipis, memiliki luas permukaan yang sangat kecil. Dengan sedikit saja gaya dorongan dari tangan kita, tekanan yang dihasilkan di ujung mata pisau menjadi luar biasa besar, cukup untuk membelah sayuran atau daging. Hal yang sama berlaku pada paku. Ujungnya yang runcing dirancang untuk memaksimalkan tekanan, memungkinkannya menembus kayu atau tembok dengan mudah. Sebaliknya, mari kita lihat contoh di mana kita ingin mengurangi tekanan. Mengapa saat berjalan di atas lumpur atau salju, kita disarankan menggunakan sepatu bot dengan alas yang lebar? Karena alas yang lebar memperbesar luas bidang tekan, sehingga dengan gaya dari berat badan kita yang sama, tekanan yang kita berikan pada permukaan lumpur menjadi lebih kecil. Kaki kita pun tidak mudah amblas. Contoh paling menakjubkan dari alam adalah telapak kaki unta. Allah SWT menciptakannya dengan telapak yang lebar dan empuk. Desain sempurna ini memperkecil tekanan tubuh unta yang besar di atas pasir gurun yang lembut, menjadikannya kapal padang pasir yang mampu bertahan di medan tersulit sekalipun. Jauh sebelum Newton merumuskan hukumnya, Al-Quran telah memberikan isyarat-isyarat indah tentang konsep keseimbangan dan tekanan di alam semesta. Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 2, Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Ayat ini mengajak kita merenungkan keseimbangan kosmik yang luar biasa. Langit dengan segala isinya memiliki massa yang luar biasa besar, namun ia tetap berada dalam posisi yang seimbang, tidak runtuh menimpa kita. Ini menunjukkan adanya sebuah sistem keseimbangan gaya dan tekanan yang maha sempurna yang diatur olehnya. Lebih spesifik lagi, perhatikan firman-Nya dalam surah Al-Ghashiyah ayat 17 hingga 20.
Maka tidakkah mereka memperhatikan unta, bagaimana ia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan. Allah secara khusus mengajak kita memperhatikan unta, yang seperti kita bahas sebelumnya, adalah contoh sempurna adaptasi terhadap prinsip tekanan. Kemudian dilanjutkan dengan gunung-gunung yang ditegakkan. Secara geologis, gunung berfungsi sebagai pasak bumi, menstabilkan lempeng tektonik, dan mendistribusikan tekanan dari dalam bumi, mencegah guncangan yang lebih dahsyat. Semua ini adalah bukti nyata bahwa prinsip fisika adalah bagian dari sunatullah, hukum alam yang ditetapkan oleh Sang Pencipta. Selain Al-Quran, kita juga menemukan petunjuk dalam hadits Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menetapkan ukuran bagi segala sesuatu." Hadits ini meskipun singkat mengandung makna yang sangat dalam. Kata ukuran atau qadar di sini tidak hanya berarti takdir, tetapi juga proporsi, keseimbangan, dan ketepatan desain dalam setiap ciptaannya. Segala sesuatu diciptakan dengan perhitungan yang cermat, tidak ada yang sia-sia atau kebetulan semata. Keterkaitannya dengan tekanan pada zat padat menjadi sangat jelas ketika kita mengamati ciptaannya. Mengapa gigi taring kita runcing sementara gigi geraham kita datar dan lebar? Karena fungsinya berbeda. Gigi taring butuh tekanan besar untuk merobek, sementara gigi geraham butuh permukaan luas untuk melumat dan menggiling. Mengapa akar pohon menyebar luas ke dalam tanah? Untuk menyebarkan beban pohon yang berat ke area yang lebih luas, menciptakan tekanan yang lebih kecil agar ia kokoh berdiri. Semua ini adalah manifestasi dari ukuran yang telah ditetapkan. Sebuah desain cerdas yang mengaplikasikan prinsip tekanan dengan sempurna. Jauh sebelum peradaban Barat modern mendominasi panggung sains, para ilmuwan Muslim telah meletakkan dasar-dasar penting dalam berbagai bidang ilmu, termasuk fisika dan mekanika. Salah satunya adalah Abu Rayhan Al-Biruni. Dalam karyanya, beliau melakukan eksperimen yang sangat teliti untuk menentukan berat jenis berbagai macam logam dan batuan. Metode ini secara inheren melibatkan pemahaman tentang hubungan antara massa, volume, dan gaya, yang merupakan komponen dasar dari tekanan. Beliau memahami bahwa benda yang berbeda memberikan desakan yang berbeda pula, sebuah cikal bakal konsep tekanan. Ilmuwan lain yang tak kalah penting adalah Abdurrahman Al-Khazini. Dalam kitabnya Mizan Al-Hikmah atau Neraca Kebijaksanaan, ia membahas secara mendalam tentang prinsip-prinsip hidrostatika, keseimbangan benda, dan gaya apung. Al-Khazini bahkan mengembangkan neraca yang sangat akurat untuk mengukur berat dan massa, yang menunjukkan pemahamannya yang mendalam tentang bagaimana gaya didistribusikan. Begitu pula dengan Ibnu Sina atau Avicenna, yang dalam karyanya Kitab As-Shifa membahas tentang gerak, gaya, dan kekosongan, yang semuanya merupakan konsep fundamental yang berkaitan erat dengan pemahaman kita tentang tekanan pada benda padat. Kontribusi mereka adalah bukti bahwa sains dan iman dapat berjalan beriringan, mendorong lahirnya peradaban yang cemerlang. Setelah kita melihat dari sisi sains, Al-Quran, hadits, dan sejarah, kini saatnya kita bertanya, apa pelajaran iman dan karakter yang bisa kita petik? Pertama, adalah rasa tawakal. Memahami bahwa ada hukum alam yang begitu presisi dan teratur, mulai dari ujung paku hingga pergerakan lempeng bumi, seharusnya membuat kita semakin yakin bahwa hidup kita pun berada dalam aturan dan pengawasan Zat yang Maha Mengatur. Ada kekuatan yang lebih besar yang menjaga keseimbangan ini, dan kepadanya lah kita berserah diri. Segala tekanan hidup yang kita rasakan pun pasti telah diukur sesuai kemampuan kita. Kedua, adalah rasa syukur yang mendalam. Setiap kali kita menggunakan pisau untuk memasak, setiap kali kita melangkah dengan aman tanpa terperosok, itu semua adalah rahmat yang bekerja melalui hukum fisika yang Dia tetapkan. Kita seringkali menganggapnya biasa, padahal di baliknya ada desain yang luar biasa. Mengamati fenomena alam ini seharusnya tidak berhenti pada kekaguman intelektual, tetapi harus berlanjut menjadi getaran syukur di dalam hati. Rasa syukur ini kemudian mendorong kita untuk terus meneliti dan belajar, bukan untuk kesombongan, tetapi sebagai bentuk ibadah, sebagai cara kita untuk semakin mengenalnya melalui ciptaannya. Jadi, mari kita rangkum kembali perjalanan kita hari ini. Kita telah memulai dari konsep dasar tekanan pada zat padat, yaitu P sama dengan F dibagi A,
sebuah rumus sederhana yang menjelaskan bagaimana gaya yang terdistribusi pada sebuah permukaan dapat menciptakan efek yang dahsyat. Kita melihat bagaimana prinsip ini bekerja secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, dari tajamnya pisau hingga lebarnya telapak kaki unta, yang semuanya adalah tentang memaksimalkan atau meminimalkan tekanan sesuai kebutuhan. Ini adalah bukti bahwa fisika bukan hanya teori, melainkan realitas yang kita alami setiap detik. Kemudian kita mengangkat pandangan kita lebih tinggi, menemukan bahwa prinsip-prinsip ini telah diisyaratkan dalam Al-Quran dan hadis. Keseimbangan langit, penegakan gunung, dan penciptaan unta adalah ayat-ayat kauniyah yang selaras dengan hukum fisika. Kita juga menengok ke belakang, kepada para raksasa intelektual Muslim seperti Al-Biruni, Al-Khazini, dan Ibn Sina, yang telah merintis jalan ilmu pengetahuan ini berabad-abad lalu. Mereka menunjukkan bahwa semangat Qur'ani justru mendorong observasi dan eksperimen. Pada akhirnya, semua benang merah ini terjalin menjadi satu kesimpulan, mempelajari sains adalah salah satu cara untuk memperteguh iman. Sahabat semua, apa yang kita bahas hari ini hanyalah sekelumit kecil dari lautan ilmu Allah yang tak bertepi. Fenomena tekanan pada zat padat hanyalah satu dari jutaan ayat-ayat kauniyah yang terhampar di alam semesta, menunggu untuk kita baca, kita teliti, dan kita renungkan. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti bertanya. Teruslah amati setiap fenomena di sekitar Anda, dari jatuhnya sehelai daun hingga gemerlapnya bintang di malam hari, dan carilah jejak-jejak kebesarannya di sana. Jadikanlah rasa ingin tahu kita sebagai sebuah bentuk zikir, dan proses belajar kita sebagai sebuah bentuk ibadah. Dengan begitu, ilmu yang kita dapatkan tidak akan membuat kita sombong, melainkan akan membuat kita semakin tunduk dan kagum pada Sang Maha Pencipta. Semoga setiap penemuan ilmiah yang kita pelajari dapat semakin mendekatkan kita kepadanya, mempertebal rasa syukur, dan mengokohkan iman kita. Alam semesta adalah kitab yang terbuka, maka jadilah pembaca yang tekun. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa membawa manfaat dan percikan inspirasi bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.